Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Faris Belajar Trading. Video kali ini saya akan mencoba berbagi pengalaman saya, bagaimana sensasinya atau bagaimana pola saat saya menemukan sebuah saham dan saya bisa menjualnya di pucuk auto reject atas. Video kali ini adalah video materi pola yang saya dapatkan, bukan video live trading saya. Jika teman-teman ingin langsung menonton live trading saya saat saya melakukan pembelian pada saham yang ingin arah dan kemudian saya menjual pada saat arah pucuk di atas, teman-teman bisa melihatnya melalui link yang ada pada deskripsi. Di awal saya mengingatkan bahwa kita berburu saham yang akan arah ini memiliki resiko tinggi karena akan ada potensi untuk gagal arah dan berbalik arah ke bawah guyuran sangat dalam. Jadi resiko sangat tinggi. Terlebih dahulu teman-teman bersiap-siap dengan resikonya. Jika teman-teman ingin mempraktekkan, gunakan terlebih dahulu satu lot untuk mengobati rasa penasaran atau untuk merasakan feel-nya. Kemudian siap menerima resiko dan hilangkan rasa tamak. Jadi pastikan masuk ke saham yang sudah teman-teman yakini screeningnya atau teman-teman sudah menganalisa dengan betul-betul, sudah teman-teman pahami analisanya sehingga teman-teman pede ada alasan mengapa teman-teman hold saham tersebut dan harus cut loss jika teman-teman merasa salah dalam entry-nya. Jadi jangan mentang-mentang punya modal banyak kemudian langsung masuk all in dana semuanya tanpa analisa yang matang. Hindari rasa tamak. Di awal screeningnya seperti biasa yang biasa saya lakukan, kita mencari kemunculan saham di running trade. Jika kita trading sudah melewati batas opening market, dalam artian sudah tidak bisa lagi kita screening menggunakan open sama dengan low, maka kita screening awalnya menggunakan running trade, saham yang muncul berderetan dengan volume 1000 ke atas. Kemudian kita cek chart menitan. Jika saya memakai chart 1 menit, apakah di chart saham tersebut ada kenaikan volume yang disertai kenaikan harga? Jika ada, maka saatnya untuk entry atau teman-teman bisa mengkonfirmasi bid dan offer, komposisi bid offernya. Kemudian jika sudah sesuai, chartnya sudah sesuai, ada kenaikan volume yang disertai kenaikan harga, bid offernya bagus, maka silahkan kita entry di situ. Namun jika ternyata belum sesuai, maka lebih baik kita sabar. Jadi setelah kita cek running trade, kita cek chart menitan, kalau ternyata bukan spek volume atau bukan kenaikan harga yang disertai kenaikan volume, ya lebih baik sabar. Atau misalkan kita sudah ketinggalan tarikan, kita sudah kelewatan tarikan pertama atau kelewatan kenaikan volume, ya udah nggak usah dikejar. Lebih baik kita menunggu koreksi atau kita masuk saat sideways. Jadi begitu sahamnya harganya naik disertai kenaikan volume, kita memastikan harga sahamnya sudah sideways, baru boleh kita masuk. Disclaimer, segala resiko ditanggung sendiri. Makanya saya bilang terlebih dahulu pakai satu lot untuk merasakan sensasinya, untuk melihat polanya.
Kemudian kita lanjut tips sederhananya. Jadi pada kasus saya di saham hari ini, yaitu saham berkode INDX, ternyata saham tersebut, setelah saya sadar saham tersebut mengalami ARB. Saya memang sudah sadar saham tersebut mengalami ARB 3 hari sebelumnya. Jadi 3 hari sebelumnya ARB, saya sudah sadar, dan ternyata sahamnya strong uptrend. Jadi sahamnya dalam kondisi lagi naik trennya. Tahu uptrendnya dari mana? Taunya adalah MA5 di atas skala MA. Teman-teman lihat ini, yang warna yang paling atas ini MA5, kemudian bawahnya yang garis warna biru ini MA10, kemudian di bawahnya lagi yang warna merah ini MA20, dan paling bawah MA100. Dan ini posisinya MA5 paling atas. Ini berarti saham tersebut sedang mengalami uptrend. Saham tersebut mengalami ARB, harganya ARB, namun dalam kondisi uptrend. Kemudian saat kita menemukan saham tersebut, setidaknya kita pantau saham tersebut ketika mengalami pantulan. Jadi ini ceritanya sebelum kejadian tadi pagi, ketika saham yang sebelumnya mengalami ARB, mengalami pantulan, over pindah ke bid. Ketika over sudah pindah ke bid, harga naik, kita bisa masuk di situ. Ini spekulasi. Namun jika teman-teman ragu, teman-teman bisa melakukan konfirmasi. Konfirmasi dengan cara harganya naik melebihi batas kenaikan hari kemarin atau breakout melewati candle kemarin. Jadi tembus harganya dengan harga kemarinnya. Itu sebagai konfirmasi. Ini tips sederhananya. Ini yang saya temukan polanya di saham INDX. Kemudian sebelum kita membicarakan tentang take profit, sebelum kita membicarakan tentang profit yang akan kita dapatkan, terlebih dahulu kita membicarakan resikonya. Karena di saham ini sebenarnya resikonya sangat besar. Walaupun seimbang, resiko besar juga, rewardnya juga besar. Tapi di sini saya akan menekankan terlebih dahulu tentang resikonya. Jadi kita harus bisa mengukur resiko yang siap kita tanggung terlebih dahulu. Yaitu seperti biasa, kalau ada guyuran kita harus siap-siap keluar. Entah itu kita keluar dalam kondisi kita rugi atau kita sudah profit. Jika kita keluar sedangkan kita belum profit, setidaknya kita bisa mengamankan modal kita bisa mengamankan aset kita. Kemudian kita tahu kalau saham tersebut mengalami guyuran dari mana. Di sini setidaknya ada 2 hal. Teman-teman bisa membaca di depan. Kalau teman-teman biasa menggunakan bid dan offer sebagai analisa untuk scalping, teman-teman bisa melihat, pastinya teman-teman melihat kalau bidnya tiba-tiba dicabut sampai bawah, itu guyuran. Namun kalau saya juga mengkonfirmasi dengan chart. Jika pada chart menitan terjadi penurunan harga yang disertai kenaikan volume, itu berarti sedang guyur. Big money sedang guyur retail. Teman-teman bisa melihat di gambar ini ya. Ini ada penurunan harga pada candle merah yang disertai kenaikan volume. Artinya orang-orang yang pegang barang banyak buru-buru buang kiri. Nah, lihat ya, ini volumenya sangat tinggi, lebih tinggi ketimbang menit-menit sebelumnya. Ini berarti ada lot banyak yang dibuang ke kiri secara beruntun atau secara brutal. Karena buang kiri, jadi efeknya
ada penurunan harga yang sangat drastis karena lot yang dibuang kiri sangat banyak, gitu ya, bisa dipahami. Ini memang perlu butuh penghayatan dan memang harus diasah rasa pekannya. Kadang kita sudah tahu saatnya kita keluar, tapi kita masih ngeyel sama hati kita gitu. Jadi memang butuh latihan untuk mengasah kepekaan. Kemudian ketika kita menemukan candle guyuran atau beatnya tiba-tiba dicabut, oh ini guyuran beneran, kita buru-buru keluar gitu. Kita buru-buru keluar ketika kita menemukan ini guyuran. Kemudian kita masih punya peluang untuk entry lagi jika beatnya mulai ditebelin gitu. Jadi ketika ada penurunan harga disertai kenaikan volume, kemudian beatnya ditebelin lagi, kita boleh masuk ke situ gitu. Atau kita bisa menunggu terlebih dahulu sampai ada tarikan selanjutnya. Tarikan selanjutnya maksudnya adalah kenaikan volume yang disertai kenaikan harga, kita bisa masuk di situ. Ini juga perlu latihan. Kalau teman-teman ingin mencoba latihan pola ini, saya harapkan bisa mencoba terlebih dahulu dengan satu lot. Gitu. Daripada tidak mencoba, lebih baik mencoba dengan satu lot. Setidaknya teman-teman merasakan bagaimana feel-nya. Oke, kita lanjut. Holder, pegangan atau keputusan untuk memegang saham untuk tidak buru-buru menjual. Jika bagaimana? Yaitu jika tidak ada penurunan harga yang disertai kenaikan volume. Sebaliknya ya. Karena di slide sebelumnya kita sudah belajar cara mengetahui guyuran lewat chart, yaitu ada penurunan harga disertai kenaikan volume. Jadi kalau ada penurunan harga yang disertai kenaikan volume, kita buru-buru keluar. Dan sebaliknya, kalau tidak ada itu, maka saya pribadi memutuskan untuk menahan saham tersebut, hold saham tersebut gitu. Kemudian jika kita melihat over kemakan habis, volume orang-orang yang ngantri ingin menjual sahamnya pada over itu kemakan habis, sehingga harga di over pindah ke bid gitu. Dan ditambah lagi jika volume di bid, volume antrian pada bid lot itu ditebelin, maka saya akan hold saham tersebut gitu. Jadi yang paling utama bagi saya itu pada chart, kalau nggak ada penurunan harga yang disertai kenaikan volume, saya akan hold. Adapun bid dan over, kalau over yang kemakan habis itu udah jelas ya. Over kemakan habis itu udah jelas pasti akan naik. Tapi kadangkala setelah over kemakan habis sehingga overnya pindah ke bid, kemudian bidnya pindah lagi ke over. Over pindah ke bid disebabkan ada orang yang HK, dan bid pindah ke over disebabkan ada orang yang haki. Nah kadang seperti itu, bidnya pindah ke over, pindah ke bid, pindah lagi over bid, seperti pada saham yang saya lakukan pada saham ini gitu. Pada saham yang saya transaksikan di saham ini, dia gitu. Jadi overnya, jadi harganya pindah-pindah terus, over pindah ke bid pindah ke over, terus seperti itu cukup lama, bahkan lebih dari 10 menit. Itu teman-teman bisa nonton videonya di link yang ada di deskripsi. Teman-teman bisa melihat di situ bolak-balik terus over ke bid ke over gitu. Kadang bidnya ditebelin, kadang juga bidnya belum ditebelin. Tapi di sini yang paling utama yaitu saya melihat pada chart 1 menit. Selama tidak ada penurunan harga yang disertai kenaikan volume, saya nggak akan panik untuk jual, saya nggak akan buru-buru untuk jual begitu. Kenapa? Karena bagi saya mengawal saham menggunakan chart 1 menit itu
lebih membuat saya tenang ketimbang saya hanya melihat bid offer. Karena bid dan offer itu bisa dimanipulasi. Bid bisa dipasang dan bisa dicabut kapanpun mereka mau, dan offer juga begitu. Offer bisa diisi terus, bolak-balik diisi terus kapanpun mereka mau, begitu. Tapi jika chart itu kan indikator yang sudah terjadi, indikator jual dan beli yang sudah terjadi. Nah, jadi makanya saya lebih saklek atau lebih nyaman jika saya mengawal saham menggunakan chart 1 menit gitu. Terserah teman-teman mau menggunakan 1 menit atau 3 menit atau 5 menit sesuai style teman-teman. Kemudian sebagai studi kasusnya, teman-teman bisa melihat video hasil trading saya, video review trading saya tentang saham INDX ini, di mana saya bisa menjual saham tersebut di pucuk auto reject atas. Durasi videonya cukup panjang, makanya kenapa saya pisahkan dari video materi ini, agar teman-teman bisa menyimak dengan seksama pola saham yang ARA yang saya temukan kemarin di saham INDX. Jika ada yang ditanyakan, silahkan ketik di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih sudah support kami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cuan untuk kita semua.